gue bilang sama bokap gue, "Pak, nanti kalau misalnya pas aku ulang tahun aku mau traktir papa sama Matthew ke." Halo. Halo, gue Audi, umur gue 25 tahun. Kesibukan gue sekarang sedang berusaha menyelesaikan kuliah dan ngeband. Halo, nama gue Rahel, umur gue 24 tahun. Sekarang gue pekerjaan gue sebagai markom. Halo, nama gue Avi, umur gue 21 tahun. Kesibukan gue sekarang kuliah desain interior di BINUS. Halo, nama gue Marisa, umur gue 23 tahun. Pekerjaan gue sekarang sebagai fashion model. Titik Temu adalah sebuah wadah yang mempertemukan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda dan mengajak mereka menyuarakan pendapatnya mengenai topik tertentu. Selamat tinggal ya, iya. Kalau bokap gue kan meninggal itu karena sakit. Dan dia udah masuk rumah sakit tuh udah beberapa kali lah. Dan di saat-saat dia mau istilah kayak, wah udah kelihatan nih kayaknya mungkin gak ketolong. Itu pun gue udah siap. Cuman gue nggak tahu di sampai akhir dia udah nggak ada itu ada waktu di jeda di mana gue udah nggak bisa ngomong lagi, maksudnya udah nggak bisa ngomong sama bokap gue gitu kan. Ngomong sesuatu untuk perpisahannya ya nggak sempet sih. Dari gue pribadi juga gue nggak sempet sama nyokap gue. Begitu pula sahabat gue. Kalau nyokap gue itu emang sakitnya tuh udah lama, sering bolak-balik rumah sakit. Cuma emang pas terakhir mau nggak ada itu yang tiba-tiba aja gitu badannya panas banget, masuk rumah sakit, masuk UGD. Jadi nyokap gue sama sekali belum sempet sadar sampai nggak ada. Dan kebetulan banget nyokap gue kayaknya mungkin nggak mau ya ngeliat gue ngeliat nyokap gue nggak ada gitu. Jadi emang di saat nyokap gue nggak ada tuh bener-bener lagi nggak ada siapa-siapa. Jadi kaget bangetnya, dapet banget sih. Tapi waktu itu lu kayak ngira ini masih bisa kan ya, apa udah feeling? Karena nggak ada feeling sama sekali ya, soalnya emang bener-bener panas tinggi aja. Cuma emang panasnya itu bikin darahnya itu nggak naik-naik. Jadi masih di UGD aja tuh ketahan sampai darahnya naik. Nah yaudah kita kayak nggak bisa ngapa-ngapain juga, masuk UGD juga susah kan, nggak bisa rame-rame. Jadi bener-bener sama sekali nggak ngeliat dan nggak ngomong sama nyokap gue sih. Kalau gue nggak ada sih, karena sebelumnya emang nggak ada firasat sama sekali kan, karena itu tiba-tiba dan yang nggak ada yang tahu dan nggak ada firasat apapun dari gue, dari sahabat gue yang lain. Jadi seminggu sebelum dia meninggal itu dia bilang kalau pengen ketemu, pengen bahas soal adik gue pernah bikin online shop waktu itu ya. Terus dia pengen ketemu dan kita semua tuh nggak bisa karena lagi sibuk banget awal-awal kuliah kan. Jadi kayak pas dia udah nggak ada ya nyesel sih dan nggak sempat bilang apa-apa. Kalau nyokap gue kan emang udah sakit lama banget. Jadi sebelum meninggal itu juga sempet koma 3 hari. Jadi H-1 meninggal itu dokter udah bilang sih semua keluarga harus dikumpulin. Terus gue juga kayak seharian ada di rumah sakit. Terus juga udah sempet gue peluk nyokap gue, terus kayak bisikin gitu-gitulah pokoknya. Ya udah, habis itu besoknya meninggal jam 2 pagi. Jadi memang kayak pas gue di rumah sakit pun malam itu juga udah makin turun, apa sih tuh yang tetet ini itu ya itunya tuh ya itu udah makin turun. Jadi kayak semua orang udah berekspektasi ya gitulah, ya udah gitu. Terus kalau misalnya bokap gue itu sebenarnya nggak bolak-balik rumah sakit sih. Jadi masuk rumah sakit itu kan pasang ring kan paling cuman kayak 3 hari doang gitu kan di rumah sakit. Dan itu pun juga di rumah sakit nggak ada yang kayak nggak bisa diajak ngomong, enggak, orang gue masih bercanda, terus kayak biasa aja gitu, kayak orang nggak sakit ya. Iya kayak gitu. Dan pas pulang juga kayak sorenya kita langsung pergi kemana gitu kan. Nah hari Minggunya kan gue gereja tuh bareng bokap sama adik gue. Terus hari Minggu itu kan November, gue bilang sama bokap gue, "Pak, nanti kalau misalnya pas aku ulang tahun aku mau traktir papa sama Matthew ke adalah restoran yang gue ketemuin gitu kan." Terus bokap gue tuh aneh banget, kayak bokap gue ngelihat gue tuh langsung kayak buang muka gitu. Gue kan orangnya tuh kalau orang berubah dikit tuh kayak kenapa gitu kan. Jadi kayak gue
kok aneh banget, tapi ya udah. Nah hari Seninnya itu gue masih chat sama bokap gue, jadi tuh gue tiap pagi dianterin sama bokap gue berangkat kantor, tapi hari Senin tuh enggak karena bokap gue pasti ada kayak morning meeting gitu, jadi nggak bisa. Nah itu Senin kan, jadi gue nggak dianterin bokap gue, tapi kita chat. Terus gue tuh sore masih izin kayak, "Pak, aku mau ketemu ya sama sepupu, mau ngobrol gitu habis pulang kantor." "Oh iya nak, makan di mana?" Gitu. "Makan di GI." "Oh ya udah nak, udah itu chat terakhir." Terus jam 12 gue pulang nyampe rumah itu kayak kayak mbak gue tuh lagi bawa pel, terus panik gitu naik ke atas kayak, "Kenapa mbak jam 12 malam bawa pel, mohon maaf," gitu kan. Terus kayak, papa sakit, jam 12 malam papa sakit bawa pel, sakit apa gitu kan. Terus akhirnya gue naik, terus bokap gue tuh udah yang muntah, bokap gue udah muntah-muntah, terus muntah-muntahnya tuh yang udah kayak orang cari posisi yang enak, tapi lo tuh nggak akan ketemu posisi yang enak, udah telentang, udah balik duduk, udah kayak gini, pokoknya udah kayak chaos banget itu di kamar, udah muntah di mana-mana gitu-gitu kan. Udah, abis itu kayak ambulansnya datang, dan bokap gue kan berat ya, terus kamar bokap gue tuh di atas, terus dokter sama yang suster ambulansnya, perawat. Nah itulah perawat ambulansnya tuh nggak bisa ngangkat bokap gue. Lu bayangin aja udah kayak gitu, terus lu disuruh jalan dong bokap gue. Terus bokap gue masih bilang kayak, bisa saya bisa jalan. Udahlah jalan, akhirnya ke bawah, ke tempat tidur. Dan di tempat tidur pun itu, lu tau kan tempat tidur yang apa sih, yang ambulans kan kecil kan. Terus bokap gue itu ditaruhnya salah sama orangnya, jadi kayak harusnya kepalanya ya? Tuh iya, kepalanya di kaki di kepala gitu kan, kayak kebalik. Terus bokap gue tuh masih bilang kayak, "Nggak enak, mau tukeran." "Oh iya pak," masih kayak gitu. Udah kan, terus di rumah sakit masih kayak muntah-muntah lah, nggak berhenti. Terus dia minta, gue inget banget dia tuh terakhir banget mau dipasang EKG nggak bisa, pokoknya bener-bener kayak dipasang infus nggak bisa, dipasang apapun nggak bisa, karena dia nggak bisa berhenti kayak. Terus kayak udah mulai ngomongnya yang kayak miring gini, stroke gitu. Terus gue inget banget terakhir bokap gue cuma ngomong sama adik gue kayak, "Nak, minta plastik buat muntah." Udah muntah, terus terakhir abis dia muntah gitu, terus dia kayak tiduran gini. Terus gue kira, udah tenang nih, soalnya dari tadi nggak berhenti gerak kan. Pas udah tenang nih, udah tenang, gue udah kayak udah tenang gitu. Mungkin malam ini masuk ICU. Terus gue sama adik gue lagi di pinggir gini kan ngeliatin. Terus si susternya tuh kayak lagi ngapain lah pakai monitor gitu-gitu. Terus tiba-tiba bokap gue kejang, dokternya kayak langsung teriak pakai kode rumah sakit yang gue nggak ngerti. Terus langsung didorong ke ruang apa sih yang kayak Mac gitu, yang apa sih itu namanya, yang jantungnya ditekan gitu loh. Udah itu di situ 1 jam. Terus udah. Berarti belum sempat masuk rumah sakit ya? Iya, bokap gue kan meninggal November. Nah Agustusnya tuh baru habis pasang ring. Jadi sebenarnya kayak sakit jantung tapi udah nggak kenapa-napa. Jadi kayak nggak sempet karena nggak tahu kayak kok meninggal, kan kemarin masih ada gitu. Jadi semenjak gue kehilangan sahabat gue itu, jadi emang seminggu sebelum itu dia emang pengen ketemu kan, di chat di grup. Nah gue di situ emang yang bukan yang nggak balas sih, emang karena gue lagi sibuk banget kuliah, tugas di mana-mana segala macam. Terus gue baru lihat besoknya kan. Terus gue bilang nggak bisa karena emang gue ada urusan yang lain. Terus akhirnya sahabat gue yang udah meninggal itu kayak, "Oh ya udah nggak apa-apa, nanti aja kalau kalian udah bisa." Terus pas akhirnya setelah dia udah nggak ada, kayak baru kerasa gitu loh, kayak gila gue nyesel banget kenapa nggak gue iyain aja gitu loh kemarin gitu loh. Nyesel aja sih sama yang kemarin itu, kayak gue lebih gue harus lebih care lagi sama sahabat-sahabat gue harus lebih peka lagi gitu. Dan gue nggak mau kehilangan sahabat gue lagi, udah cukup itu aja sih. Iya sih, gue juga bener-bener kayak kalau bisa, maksudnya kalau lagi bareng sama orang tuh gue bener-bener kayak menghargai waktu-waktu di mana gue bisa ketemu sama mereka, kayak selama mereka masih ada tuh bener-bener kayak kalau misalnya gue kepikiran kayak gue chat, "Lo apa kabar?" kayak gitu sih. Iya. Gue berasa banget sih
ini lu pada ngerasa sih kayak, tapi kalian pada deket sama orang tua kalian? Deket banget ya? Nah kalau di kasus gue sama bokap gue tuh lumayan apa ya, hubungannya bukan yang kayak Dekat ya. akrab gitulah, bukan yang akrab gitu, tapi lebih kayak yang gue respect sama dia, terus yang dia yang strict dan keras gitu. Nah jadi gue nggak pernah tahu sisi-sisi manusia lainnya dari dia lah, lembut-lembutnya, lucu-lucu itu gue nggak pernah tahu. Taunya pokoknya dia kaku, marah-marah mulu gitu kan. Pas setelah dia meninggal justru gue tahu dia orangnya kayak gimana tuh dari teman-teman yang datang kayak nyeritain, bapak kamu tuh dulu kayak gini. Terus nah itu tuh nggak pernah ada di kepala gue pribadi, di kepala gue, kayak nggak pernah kebayang bokap gue kayak bakal kayak gitu selama hidup. Semenjak tahu banyak cerita, banyak juga penyesalan kayak aduh kenapa sih dulu gue nggak lebih mencoba reach out aja, mencoba untuk lebih ngejaga dia. Mungkin emang dia punya alasan tersendiri kenapa dia nggak bisa seakrab itu sama gue. Jadi gue lebih ke situ sih. Kalau ke nyokap gue kayak udah keluarin semua yang gue pengen omongin sih yang H-1 itu. Jadi gue bersyukur banget sih karena masih ada kesempatan buat, walaupun gue nggak tahu dia denger apa enggak, tapi gitu. Kalau bokap gue inget banget, gue tuh deket banget sama bokap gue deket sama nyokap bokap gue. Terus apalagi setelah nyokap gue meninggal, gue makin deket sama bokap gue karena gue tuh selalu berusaha supaya bokap gue nggak ngerasa sendirian kayak gitu kan. Jadi kayak ya gitulah. Terus cuman gue tuh jarang ngomong kayak kayak aku sayang papa gitu tuh jarang. Gue juga gak kayak, bisa. Iya kan, kayak gengsi gitu kan ngomong kayak aku sayang papa gitu kan jarang. Cuman gitulah paling lewat chat kalau lagi kayak ada Father's Day atau happy birthday gitu-gitu kan. Nah terus waktu bokap gue yang lagi masuk ke dalam ambulans itu, gue tuh mikir kayak pokoknya nih kalau misalnya papa sembuh, abis ini aku mau kayak bisa setiap pagi aku mau peluk papa, aku bilang aku sayang papa, pokoknya tiap pagi sama tiap malam sebelum tidur aku bilang aku sayang papa gitu. Cuman ya nggak bisa gitu kan. Jadi orangnya tuh masih ada, tapi lu tahu lu nggak akan bisa karena orangnya udah mau nggak ada gitu kan. Jadi kayak gue lebih ke itu sih, maksudnya kayak gue mau bilang kalau ya aku sayang papa gitu. Jadi kayak mungkin nggak pengen nyampein sesuatu yang muluk-muluk, cuman kalau emang misalkan waktu bisa diulang, yang pengen gue lakuin adalah gue pengen lebih care, lebih sering jenguk lah, atau lebih sering ngajak pergi makan. Itu kan pasti udah ngebantu banget buat orang tua, apalagi yang udah berumur tinggal nggak ada pasangan, tinggal nggak bareng anak kan, pasti itu menghibur banget buat dia. Kalau dari gue pengen banget bilang terima kasih sebanyak-banyaknya sama nyokap gue. Gue pengen bilang terima kasih banyak banget karena ternyata hidup sendiri buat ngurus gue berdua tuh sesusah itu. Effortnya besar banget. Kayak gue ngebayanginnya tuh kayak selama ini tuh gue sama sekali nggak kepikiran. Kayak gue tuh baru kepikiran malah pas ya nyokap gue udah nggak ada gitu. Ya itulah, pasti setiap orang pergi tuh pasti penyesalannya tuh baru ada ya sekarang gini kan. Dan gue ngerasa kayak nyokap gue sekuat itu banget. Dan gue juga pengen bilang terima kasih juga ke sahabat gue yang udah nggak ada. karena dia yang ngebantu gue buat semangat juga pas nyokap gue nggak ada. Jadi itu dia yang bikin gue nggak pengen sayang sama orang, karena ya gue ngerasa nyokap gue nggak ada. Ya bener-bener dia juga yang nyemangatin gue, karena dia tuh bisa dibilang kayak anak ketiganya nyokap gue gitu loh. Kayak deket banget, setiap hari main ke rumah gue, nggak tahu waktu, bisa nggak pulang, nginep bisa 2 hari. Kayak hal yang dia bilang sebelum dia meninggal, kayak karena nyokap gue nggak ada dan gue tahu dia deket banget sama nyokap gue sangat menghargai waktu dia masih ada gitu loh. Waktu dia sakit, gue tuh mau gue sibuk, mau gue lagi UAS di kampus, gue tetap datang ke rumah sakit.
Ya karena gue nggak mau nyesel gitu loh kayak waktu nyokap gue. Jadi gue bener-bener datang ke rumah sakit buat ngobrol sama dia. Ya walaupun gue nggak tahu juga dia bisa survive apa enggak karena dia kena lupus. Terus di saat-saat akhir dia juga udah nggak mau ada tuh dia ngomongin nyokap gue mulu. Di situ sih yang gue bener-bener kayak, waduh jangan sampai gitu. Karena ngomongnya udah halu, terus ngomong kangen nyokap gue, kangen masakan nyokap gue, sumpah kangen banget sama mama kamu yang, aduh gue nggak bisa banget ngebayangin lagi kalau di saat itu dia ngomong kayak gitu ke gue, kayak gue cuman bisa, iya nanti dimasakin, tahu kok resepnya, resep mama tahu kok gitu. Jadi gue juga mau bilang terima kasih sama dia karena udah nguatin gue banget pas nyokap gue nggak ada. Halo, saya Enrico dari Menjadi Manusia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Dan nyalakan tombol notifikasi untuk mengetahui video kita selanjutnya.